Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai suhu dan perubahannya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. KD kita pada hari ini menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Apa itu suhu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Jadi jika kita memegang air misalnya panas atau dingin, itu sudah dikatakan suhu. Kemudian suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Maksudnya di sini, jika kita memegang suatu benda itu panas atau dingin, itu tidak ada angkanya, hanya bisa dikatakan panas atau dingin saja. Tidak tahu berapa nilainya, itu yang dikatakan kualitatif. Contoh di sini, ini ada air panas, kemudian ini ada es batu. Nah, jika kita menggunakan alat indera kita yang berupa misalnya menggunakan tangan, kita tidak tahu berapa tingkat dingin dan panasnya suatu air tersebut. Ini contoh, di sini saya pegang, ini es batu, ini dingin. Hanya bisa dikatakan dingin saja. Nah, yang ini panas, hangat. Nah, menggunakan alat indera kita berupa tangan ini, dia tidak bisa mengacu berapa angkanya atau nilainya. Nah, inilah yang dikatakan kualitatif. Dia hanya mampu mengatakan, oh, es batu ini dingin. Kemudian pada air hangat ini hanya hangat, tidak tahu berapa angkanya. Itu yang dikatakan kualitatif. Jadi untuk alat ukur menggunakan indera tadi tidak bisa dipakai sebagai acuan. Kemudian kita lanjut, suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur disebut termometer. Jadi alat ukur itu, alat untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Nah, menggunakan termometer ini dia mendapatkan nilai, ada angkanya, oh pak suhunya ternyata 36 derajat. Itu yang dikatakan kuantitatif, ada angkanya. Tapi kalau menggunakan alat indera saja, dia tidak memiliki angka. Jadi tolong dibedakan kualitatif dengan kuantitatif ya. Ini yang dikatakan termometer. Termometer ini termometer air ya. Kita lagi sekarang sering COVID, jadi sering pemeriksaan suhu. Itu menggunakan pada saat kita ke sekolah misalnya, datang ke sekolah itu biasanya ditembak untuk mengukur suhunya. Nah, alat mengukur suhu tersebut disebut dengan termogan ya. Nah, kalau yang ini termometer air, zat cair. Jenis-jenis termometer ini ada 3 macam. Termometer zat cair ini ada beberapa macam lagi. Termometer laboratorium dan termometer badan. Ini contoh dari termometer zat cair. Jika kita akan mengukur air itu panas atau dingin, berapa tingkat derajatnya, ini menggunakan termometer zat cair seperti ini. Ini yang dicelupkan. Ini tempat pemegangnya. Jadi termometer zat cair ini ada bagian-bagiannya. Ini reservoir, kemudian ini adalah
Ini bagian yang merah ini ya. Ini saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik. Kemudian sebaliknya, ini yang akan naik jika dia panas. Kemudian ini ada skala-skalanya, dan ini adalah pipa kapilernya kalau dia mau naik ke atas ya. Jadi ini termometer laboratorium untuk mengukur suhu. Kemudian ini termometer badan, berapa panas, tingkat panas badan kita. Biasanya ini ada ya di rumah-rumah. Kemudian ini ada termometer bimetal. Ini termometer bimetalnya. Kemudian yang ketiga, termometer kristal zat cair. Ini untuk mengukur suhu tubuh juga. Kita beranjak ke skala suhu. Ada 4 macam skala suhu: Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Jadi di Indonesia ya, ini ada 4 jenis skala suhu: Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, dari keempat ini yang merupakan skala suhu secara internasional yang digunakan serempak, biar tidak ada perbedaan di luar negeri dengan yang kita. Ini satuan internasional menggunakan Kelvin. Jadi skala suhu keempat ini satuan internasionalnya itu adalah Kelvin. Jadi skala suhu itu tadi ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Khusus ke Kelvin, dia menggunakan satuan internasional. Kemudian yang biasa kita pakai di Indonesia menggunakan Celsius. Ini yang sering-sering kita pakai. Di sini ya, di sini Celsius keempat ini memiliki titik tetap atas. Jadi ini adalah titik tetap atas. Kemudian ada namanya titik tetap bawah. Yang ini adalah titik tetap bawah. Jadi titik tetap atas masing-masing suhu tadi, skala suhu itu berbeda. Pada Celsius, titik tetap atasnya adalah 100, Fahrenheit ada 212, kemudian untuk Reaumur, titik tetap atasnya 80, Kelvin 373. Nah, untuk titik tetap bawahnya pun berbeda. Pada Celsius 0 derajat, kemudian Fahrenheit 32, kemudian Reaumur 0, kemudian untuk Kelvin 273. Jadi titik tetap bawahnya ini berbeda-beda. Untuk mencari perbandingannya, ini ada titik tetap atasnya 100 untuk Celsius ya, ini untuk Celsius 100 dikurang 0, kemudian Fahrenheit 221 kurang 32, kemudian untuk Reaumur 80 dikurang 0, kemudian Kelvin 373 dikurangi 273. Kita hitung 100 dikurang 0 ya 100. Jadi 100 dikurang 0 100, kemudian 212 dikurang 3 itu hasilnya 180. 80 dikurang 0 80, 373 dikurang 273 itu 100. Dari mana ini? Dari pengurangan titik tetap atas dan kurang dengan titik tetap bawah. Kemudian jika sudah menemukan seperti ini, kita sama-sama membagi dengan 20. Kita bagi 20. 100 dibagi 20. Jadi 100 kita sama-sama bagi dengan 20 semuanya ya. Jadi 100 dibagi dengan 20 hasilnya itu adalah 5. Kemudian 180 kita bagi dengan 20 itu adalah 9. Kemudian 80 dibagi dengan 20 hasilnya itu adalah 4. Kemudian terakhir 100 dibagi 20 hasilnya itu adalah 5. Nah, inilah skala inilah yang kita akan gunakan. Jadi ini butuh diingat.
Ini yang penting. Ini bagian yang ininya, kemudian ini bagian ininya juga penting. Jadi ya, tahu ya dari mana 5, 9, 4, 5 lagi. Tolong dipahami lagi. Jadi sekali lagi ini tolong dihafal. Untuk Celsius perbandingannya 5, untuk Fahrenheit 9, kemudian Reaumur 4 perbandingannya, kalau Kelvin 5. Jadi sekali lagi tolong dihafal untuk masing-masing perbandingan pada skala ini. Jika ada soal seperti ini, 45 derajat Celcius berapa Reaumurnya? Nah, caranya berapa Reaumur, skala Reaumur tadi? Reaumur tadi itu skalanya adalah 4. Jadi kita tulis di sini 4. Jika sudah yang ditanya Reaumur skalanya 4, kita buat per skalanya Celcius tadi berapa? Skala Celcius yang kita dapat itu adalah 5. Maka kita tulis di sini 5. Kemudian dikali berapa Celciusnya? 45. Maka didapat 45 dibagi 5 berapa ayo? Didapat 45 dibagi 5 itu didapat 9. 9 dikali 4 itu hasilnya 36 Reaumur. Jadi ini cara menjawab soal jika dikonversikan ke Reaumur. Jadi langkah pertama, apa ya dulu ditanya? Reaumur dulu. Skalanya berapa? 4. Kemudian skalanya Celcius yang ini berapa? Pernya itu yang diketahui Celciusnya, kemudian dikali dengan si berapa skala dari Celcius tadi yang ini, sehingga didapat 36 Reaumur. Paham ya sedikit? Ini ada soal kembali, 36 derajat Reaumur berapa Celcius. Nah, caranya yang tadi, berapa skala dari Celcius tadi? Kita lihat skala dari Celcius tadi itu adalah 5. Di sini kita tulis yang ditanya dulu ya, yang ditanya dulu skalanya. C Celciusnya berapa tadi? 5. Kemudian per berapa Reaumur? Kita lihat lagi, punya si Reaumur tadi skalanya adalah 4. Kita buat 4 di sini. Kemudian dikali berapa yang diketahui derajatnya? 36 Reaumur. Jadi 36 ini dari sini ya, dari sini kita pindahkan ke sini. Jadi sekali lagi, ini dulu yang ditanya berapa skala yang ditanya dulu. Kemudian dibagi dengan berapa skala si Reaumur yang diketahui Reaumur. Kemudian dikali dengan si skala dari ininya, derajat si Reaumurnya. Kita lihat. Jadi 36 dibagi 4 hasilnya 9. 9 dikali dengan 5 hasilnya 45 Celcius. Paham ya? Jika ada pertanyaannya seperti ini dikonversikan ke Reaumur dari Celcius. Jadi sekali lagi saya ulangi, berapa skala sih yang ditanya dulu? Di atas ini yang ditanya Celcius tadi adalah skalanya 5. Kemudian berapa skala yang diketahui? 4. Reaumur dulu, berarti di sini di bawahnya nih Reaumurnya, ini di sini. Kemudian dikali dengan
berapa yang diketahui suhunya? Itu adalah 36. Kemudian jika ada yang bisa dibagi dulu baru dikali ya, sehingga hasilnya seperti ini. Semoga paham sedikit. Sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, sayangi kedua orang tua, dan membantu orang tua di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.